ada 3 narasumber. Yang pertama nanti yang akan ikut gabung di sini ada Mbak Wahyu Hidayati, itu dari Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Terus kemudian ada juga Aprilian Laili dari Porta by The Ambarukmo. Terus kemudian yang terakhir nanti ada Hairul Anwar dari Royal Ambarukmo Yogyakarta. Kita akan bahas kupas tuntas tentang kegiatan mereka saat COVID ini ya. Kita bakalan dengerin apa sih sebenarnya yang mereka lakukan, terus kemudian tantangan mereka seperti apa, dan tentunya apa sih kiat-kiat mereka yang akan yang dilakukan saat pandemi kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, silahkan ayo kita gabung bareng-bareng di IG-nya Harian Jogja sama satu lagi di Facebook-nya Harian Jogja. Dan jangan lupa nanti teman-teman boleh banget tanya apa aja terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka nantinya pasti. Tenang aja, mereka bakalan jawab sedetil mungkin, karena buat teman-teman yang di luar Jogja pun nanti kalau misalnya main ke Jogja itu bisa main-main juga ke Royal, terus kemudian ke Porta, terus shoppingnya jangan lupa ke Amplas. Jangan lupa, itu penting banget karena kalau aku bilang di Amplas itu kayak mall yang awal-awal banget buka di Jogja. Jadi mereka itu pasti punya kenangan tersendiri buat kalian-kalian yang ke Jogja, terutama zaman dulu ketika pas kuliah mungkin dan lain sebagainya. Itu pasti ada kenangan tersendiri. Dan sudah banyak yang gabung ya sepertinya. Oke, buat teman-teman yang belum gabung, ayo kita join bareng-bareng. Nanti bakal ada narasumber kece yang bakalan menemani saya, nggak cuman sendirian pastinya. Nanti bakalan bareng-bareng tentunya. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang mau gabung ya. Oke, selanjutnya nanti ada sedikit cerita nih dari teman-teman marketing ataupun teman-teman PR yang nanti kita bakal di sini itu tentang kegiatan mereka selama pandemi ini seperti apa. Banyak kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar daripada pekerjaan kita sendiri saat pandemi ini. Kayak misalnya yang awalnya nggak suka masak, tahu-tahu hobi masak. Yang nggak bisa nyunting video, tahu-tahu mereka bisa nyunting video. Yang nggak bisa tag gambar, yang gambarnya kadang mungkin kalau kita bilang teman kita lebih bagus, ternyata setelah pandemi itu mereka bisa tag gambar secara bagus dan profesional. Nah itu nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka. Oke, langsung aja. Aku akan panggil satu persatu narasumber kece kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Public Relation Plaza Ambarukmo Yogyakarta, Wahyu Hidayati MHS. Oke. Ya, habis ini kita bakal ketemu sama Mbak Ayu, luar biasa. Wih. Hai. Coba, udah nyala belum? Oh, sudah. Halo. Aduh, agak susah ya. Susah emang ya. Namanya new normal. Oke, dan harus jaga jarak. Oke, betul, jaga jarak dong pastinya. Nah, Mbak Ayu, kan kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Apa sih kesibukan Anda saat ini pas pandemi kayak gini tuh ngapain sih kalau di Amplas? Yang pasti kita masih aktif bekerja seperti biasa, alhamdulillah. Dan di Plaza Ambarukmo sendiri kebetulan juga memang dari awal pandemi hingga sekarang kita masih bertahan untuk tetap beroperasional. Ya walaupun mungkin ada sedikit perubahan jam operasional dari awal sampai akhir, sampai sekarang lah ya. Kalau sekarang kita buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Jam 10 sampai jam 9 malam? Ya, kalau dulu kan 10 malam. Terus sempat juga di awal-awal dulu kita tutupnya lebih pendek lagi gitu. Bagaimanapun juga kita tetap mengikuti peraturan pemerintah setempat. Jadi segala arahan dan apapun yang memang sudah menjadi aturan, khususnya di tengah pandemi, kita berusaha untuk kooperatif seperti itu sih.
kalau kesibukan sendiri nih, ini di luar sebagai PR ya. Dirimu pasti kan kemarin awal-awal pandemi di Jogja terutama nih, pasti kan WFH kalau nggak shift ya. Nah itu dirimu ngapain nih? Apakah belajar sesuatu atau ngapain? Kebetulan kalau untuk pekerjaan masih jadi nomor satu I waktu see. WFH. Kemudian bukan WFH ya, kita shifting sih sebenarnya shifting kurang ya. lebih. Dan untuk kegiatan lainnya mungkin karena masih nyelesain tesis, mungkin nulis tesis sih. Oh baik, ternyata Anda mahasiswa juga ya? Oh iya, masih sama kan? Oh boleh juga. Iya, iya. Boleh juga. Oh gitu, berarti tesis juga jalan, kerjaan jalan. Gimana? Puyeng nggak? Enggak sih, berimbang, semuanya Oh, berjalan gitu. berimbang. Kebetulan kan emang di kampus juga online juga. Jadi Haha. semuanya dilaksanakan secara daring. Mhm. Jadi ya banyak di kamar tapi tetap bekerja kayak Tetap gitu. bekerja Buat ya? kantor ada, buat kuliah ada, buat kegiatan yang lainnya, hobi mungkin ada juga. I see. Oke, itu dulu ya. Ya. Nanti kita bahas lagi lebih Boleh, silahkan. banyak lagi. Nah, untuk narsum kita yang kedua, ini dari Porta by di Ambarukmo. Dan BTW sekarang kita lagi live di sini loh. Kita panggil aja. Tepuk tangan meriah loh. Tepuk tangan meriah yang ada di sini. Belum. Mari kita sambut dengan meriah Aprilian Laili selaku Marketing Communication Porta by di Ambarukmo. Halo. Selamat pagi menjelang siang ya sepertinya ini ya. Ya, gimana nih Mbak? Aku manggilnya April atau Laili atau sayang? Laili aja. Oh, bukan yang sayang ya, bukan yang terakhir. Oh, bukan. Oh iya, Mohon mbaknya langsung jijik. Oke, Mbak Laili. Mbak Laili, kalau tadi kan aku juga nanya sama Mbak Ayu kan, kayak apa sih kegiatan-kegiatan pas saat pandemi kayak gini, terutama saat kerja kayak gitu. Nah, kalau dari Porta sendiri apa kegiatan dirimu saat pandemi ini? Kalau diriku di sini sebagai marketing communication, jadi tetap meskipun tidak offline kita WFH gitu ya, mungkin, tapi online tetap jalan. Gitu. Oke. Jadi tetap maintain untuk sosial medianya dari Porta sendiri sih, Mas. I see. Terus ada nggak sih apa ya kayak kesibukan lain selain daripada ya tadi aku kan nanya Mbak Ayu juga kan, ternyata beliau ini mahasiswa. Oh iya, betul. Nah, dirimu tuh kegiatan apa Kebetulan lain? saya sudah bukan mahasiswa. Oh, baik. Bukan mahasiswi ya. Oh, mahasiswa-mahasiswi lah ya. Kebetulan sudah bukan mahasiswi. Kalau Mbak Ayu kan memang melanjutkan untuk sekolah S2. Betul. Gitu. Tapi kalau saya full untuk bekerja sih. I Gitu. see. Jadi memang fokusnya masih di pekerjaan aja. Gimana? Jadi anak TikTok nggak? Oh, TikTok enggak. Oh, enggak. Mbak Ayu sih. Mbak Ayu anak TikTok. Ternyata ya. Ternyata. Iya. Aku kira dirimu anak TikTok loh. Oh, enggak. I see. Kelihatan ya kayak anak TikTok ya? Oh iya. Enggak sih, Mas. Jadi berarti selama ini memang tapi kalau di Porta sendiri sistemnya shifting atau WFH atau gimana? Tetap ada, kalau untuk operasional tetap ada shifting, tapi untuk beberapa back office staff itu bisa WFH. Oh, bisa WFH. Ada yang masih WFH gitu Ada yang kemarin. masih WFH. Tapi Oh, karena kita sudah mulai full operational di tanggal 1 Juli, jadi ya kita bekerja dari kantor. Dari kantor ya Gitu. sekarang. Tapi ya? tetap shifting. I see. Oke, nanti kita sambung lagi. Siap. Dan untuk yang terakhir nih, narsum kita yang paling kece, nggak paling kece juga sih ya. Ada saya kok, ada saya, tenang. Saya yang paling kece di sini. Oke, langsung kita sambut aja. Jangan lupa tepuk tangan yang sangat meriah buat Marketing and Communication Manager Royal Ambarukmo Yogyakarta, Khairul Anwar. Yeay, selamat datang Mas. Dulu aku manggilnya Mas Khairul loh. Oh, Dan wow. ternyata panggilannya Mas Awang. Nah, Mas Awang sama nih sama teman-teman yang lain yang tadi kan tanya Mbak Ayu, Mbak Laili juga nanya-nanya gimana sih kalau di Royal Ambarukmo sendiri pada saat pandemi ini seperti apa? Pada saat pandemi ya, berarti kita mulai per bulan Maret sampai Maret akhir sampai hari ini itu belum beroperasi secara maksimal. Jadi memang kebanyakan juga WFH, kemudian juga project by project juga, tapi juga tetap protokol kesehatan, protokol keamanan itu juga tetap langsung kita aplikasikan. I see. Dan
Bahkan sampai sekarang pun kita juga memanggil untuk dinas kesehatan, kemudian juga dinas pariwisata juga untuk semacam sertifikasi dan juga melihat langsung bahwasanya Royal Ambarukmo ini sudah aman. I semacam see. itu. Kalau selama ini kalau di Royal Ambarukmo itu kalau sekarang ya udah buka belum sih? Kalau untuk seluruh kamarnya kami sekarang sedang masa perawatan. Gitu. Tapi kalau yang selalu buka itu Punika Deli. Oh, punikanya ya. Dan Punika Deli itu masih jadi favorit untuk teman-teman nongkrong di situ untuk yang mau foto-foto, mau Betul. makan, kemudian juga delivery juga masih ada. Benar. Dan Punika Deli juga masih jadi pilihan utama untuk teman-teman untuk bisa sembari meeting-meeting kecil-kecil gitu Iya. di sana bisa juga. Dengan pastinya standar protokol kesehatan lah ya. Betul sekali. Betul Jadi kan sekali. udah ada untuk tempat cuci tangan, kemudian juga pasti ada hand sanitizer segala macam. Dan lain sebagainya. Teman-teman jangan lupa ya nanti nongkrong di sana. Aku mau naik sedikit nanya nih buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin bisa nanti jawab satu persatu. Nah ini ada nggak sih sebenarnya kalau kayak kegiatan-kegiatan dari eksternal, terutama maksudnya dari kan ini juga pasti kan kawasan mungkin kayak kelurahan atau apa itu kan ya daerahnya sendiri. Ada nggak sih kegiatan yang melibatkan masyarakat juga di masing-masing dari Amplas atau satu grup sendiri bahkan? Kalau untuk kegiatan kita di awal Maret memang karena kan pandemi ini kayak serangan dadakan ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi gimana pun caranya kita berpikir untuk apa ya yang kita bisa lakukan sembari bersosialisasi Betul. dengan kondisi yang ada, menyesuaikan juga tapi kita juga fokus sama kegiatan sosial. I see. Jadi kegiatan sosial itu seperti mungkin CSR, kita tetap memberikan bantuan yang katakanlah agenda-agenda CSR di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu tetap dijalankan. Kayak misalnya kegiatan lebih kepada pemberian dana pembangunan kepada warga misal, atau mungkin nanti di Agustus juga kita akan ada kegiatan sosial bersama veteran dan purnawirawan seperti itu, dan itu melibatkan memang grup Ambarukmo seperti itu. Jadi lebih kepada kita tidak berdiri sendiri, kita berjuang bersama. Jadi kita dalam kondisi seperti ini, kita mungkin kalau disuruh milih down mungkin bisa down ya, semua mungkin bisnis atau mungkin masyarakat, customer dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa memilih kuat ya berarti kita harus kuat bersama kayak gitu. Jadi termasuk Plaza Ambarukmo, mungkin Porta, Grand juga dan Royal, kita berada dalam suatu lokasi yang terintegrasi, maka kita benar-benar menunjukkan seberapa kita berintegrasi, termasuk dari kita sendiri dan juga kita di 4 padukuhan sekitaran kita. Jadi ada Ambarukmo, kemudian ada Duku Tempel, Gowo dan juga ada Nologaten kalau tidak salah. I see. Berarti ini semuanya juga udah tersalurkan apa nanti next di bulan Agustus gitu-gitu juga? Iya, Agustus ada. Ini yang paling dekat sebenarnya di Idul Adha. Oh, di Idul Adha. Ya, Jadi Idul Adha benar. memang tahunan kita menyerahkan seperti hewan kurban. Kita tetap berbagi gitu. Jadi di tengah seperti ini tidak menghilangkan semangat kita untuk katakanlah tetap bersosial bersama warga seperti itu. I see. Ada tambahan nggak? Mungkin dari Porta atau dari Mas Awang? Sebenarnya sudah mewakili dari keseluruhan. Ya, karena memang biasanya kita melakukan satu grup bareng-bareng. gitu kan. Memang, Ya. betul. Kan kalau lebih besar skopnya Betul. satu grup gitu nanti juga impact-nya akan lebih besar. Lebih besar lagi. Yes. Nah, oke. Kalau misalnya, nah ini kan tantangan dari teman-teman nih, kalau jadi PR atau markom gitu ya. Ini tantangannya apa sih sebenarnya kalau saat pandemi kayak gini? Gimana? Ada yang mau jawab nggak? Siapa dulu nih? Hmm. Dari ujung sana. Iya dari Tantangan ya. Tantangan. Jadi tantangan itu swifting. Jadi kalau untuk biasanya kita di perhotelan atau di shopping mall itu interaksi manusia ke manusia itu sangat-sangat ditonjolkan gitu. Jadi keramah tamahan itu akan sangat nampak sekali dari senyum, kemudian juga jabat tangan, kemudian bahkan beberapa itu juga ada yang hugs atau pelukan. Tapi kalau untuk di masa pandemi seperti ini memang semuanya itu bahkan harus dihilangkan gitu. Dikurangin sangat-sangat dikurangi. Dan interaksi tersebut yang membuat kita harus beradaptasi kembali. Bagaimana caranya biar adaptasi baru ini bisa tetap terlihat wajar dan juga normal, walaupun ini adalah new normal, dan tetap terlihat
kelihatannya tuh adalah senyumnya tuh ramah, kemudian hospitality-nya adalah tetap yang nomor satu. Nah, Benar, seperti itu benar. sih. Jadi tantangannya bagaimana membuat perilaku kita yang dulunya seperti apa menjadi sekarang seperti apa, Seperti apa. dan harus tetap dengan message yang sama. Kayak gitu. iya. Itu yang saya rasa challenge terbesar. Kalau kita di perhotelan kan kita selalu dilihat senyumnya ya. Iya, benar. Sekarang kita lebih banyak menggunakan masker. Iya. Untung sekarang udah ditemukan face shield Face shield. seperti ini, jadi bisa melihat Tetap senyum ekspresinya juga. gitu Iya, kan. benar-benar. Padahal yang dilihat dari kita kan eye contact, senyum, kemudian gestur tangan bahkan, dan juga Iya. dulu kita sempat ada latihan hand grip. Jadi kalau jabat tangan itu hand gripnya jangan sampai ngeremet tapi tetap mantep gitu lah. Oke. Itu juga harus diperbaharui kalau sekarang. Perbaharui. Ya. I see. Tapi kalau di Jawa atau di Jogja pun itu sekarang dari dulu emang udah biasa seperti Iya, ini ya. begini ya. Jadi itu diaktifkan kembali dan saatnya untuk masa pandemi ini itu tuh buat melihat kemampuan kita seperti apa, value Oke. kita seperti apa. Betul. Nah, gitu. Kalau dari Mbak Laili, Kalau menambahin aja ya Mas, mungkin di masa pandemi ini kita sebagai PR harus bisa lebih kreatif lagi. Jadi gimana caranya kita tidak membuat masyarakat sekitar ataupun mungkin orang-orang tamu yang datang ke hotel ataupun mall itu tidak merasa takut gitu. Meskipun memang COVID itu ada gitu dan apa namanya korbannya juga banyak gitu kan, semakin hari ke hari itu semakin meningkat gitu angkanya. Tapi bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat untuk tetap aman gitu dan mereka tetap tenang untuk misal staycation di hotel ataupun berbelanja di mall gitu sih. Tantangannya itu sih. I see. Kalau dari Mbak Ayu sendiri ada nggak? Kalau tantangan dari saya pribadi mungkin lebih ke karena gini, itu kan terjadi di sekitar triwulan 2020. Betul. Padahal kita katakanlah kita ada mungkin teman-teman dari Royal, dari Porta, Grand juga mewakili itu kan sudah punya skema kerja nih 1 Yes, tahun. benar. Di mana skema kerja itu sudah dibuat dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik-baik saja, benar. Istilahnya baik-baik saja, kemudian di Maret, April hingga kini otomatis harus ada nih perubahan skema kerja, bahkan strategi di dalamnya gitu. Oke. Mungkin yang dulu hal-hal yang secara konvensional bisa dilakukan seperti mungkin tadi dicontohkan sama Mas Awang yang apa-apa bisa mungkin bersentuhan, kita apapun itu dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau di kami ada mungkin istilah press conference, bisa saling berbaur dan lain sebagainya. Sekarang kita berpikir gimana caranya new normal atau penyesuaian baru, adaptasi baru itu tetap bisa dijalankan gitu dan rasa aman dan nyaman itu tetap terjadi. Itu juga ada di dalam strategi PR sendiri, termasuk untuk semacam promosi dan publikasinya. Karena kalau dulu mungkin ada beberapa cara konvensional, sekarang digital dan online-nya Betul. semakin harus dikuatkan. Benar. Bahkan kita harus banyak ikut, Mas Awang ini sering sekali ikutan webinar ya Mas. Ikutan webinar yang Bagus setiap dong, hari bagus. yang relevan Bagus. tentang bagaimana menanggapi PR-PR zaman now mungkin Yes. ya untuk menanggapi kondisi COVID-19 seperti ini, sedangkan publikasi kegiatan-kegiatan PR pada umumnya harus tetap berjalan dan menghasilkan sesuatu yang tetap gitu atau Betul. mungkin bahkan lebih baik. Betul, Jadi betul. mungkin kita harus banyak baca sih. Challenge-nya adalah kami banyak baca dengan baca mungkin webinar juga, seminar-seminar online dan lainnya untuk lebih mengetahui bagaimana strategi yang paling tepat digunakan I see. untuk kondisi seperti ini. Ya mungkin ada beberapa yang dilakukan ya, mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman tahu kita ada hashtag Lakuning Ambaruk. Ya. Jadi di sini adalah kolaborasi dari 4 properti, di dalamnya kita membuat beberapa rangkaian video kurang lebih dari Mei ya kalau nggak salah ya. Dari Mei akhir. Dari Mei ya. Yes. Dan ini produksi sendiri Dari kan? Mei awal, Produksi Mbak. sendiri. Mei Awal, awal. justru. Mei awal. Jadi Mei. sekarang udah bulan ketiga ya. Ya, Bulan ketiga. Ah, Bulan iya. ketiga dan udah ada kontennya ada berapa banyak ya? 20-an kayaknya. Saking banyaknya jadi Udah 20 lebih. Betul. Luar biasa loh. Betul. Di situ memang kita kayak soft selling ya, bukan Kita lebih soft storytelling ya. storytelling Hmm. juga, Storytelling. tapi di dalamnya tetap melibatkan beberapa properti, tapi sangat halus sekali. I see. Lebih ada pesan pariwisatanya juga. Betul. Jadi biar orang datang ke Jogja juga nggak takut. Gak takut, tapi benar. halus Benar. banget, sehalus apa? Sehalus apa? Ada pesan pariwisata, ada Iya, filosofi benar. tentang kehidupan falsafah Jawa juga, sih. kemudian juga Budaya. hasil Betul, budaya, betul. contohnya kayak minuman, makanan. Jadi yang pertama banget kita publish itu adalah tentang sayur lodeh.
Betul. Sayur lodeh itu kalau di kala pandemi itu kalau orang zaman dulu itu sayur lodeh itu kan ada 7 macam lauk. Di situ ada pitu kan pitulungan, jadi ada artinya di situ kita gali di sana. Dan kemudian yang terbaru yang baru launching kemarin hari Minggu dan hari Senin mungkin nanti bisa dicek di IG 4 Property. Instagram dan YouTube ya. Iya. Ya, itu adalah tentang kisah cinta dan kita kasih judul Tantingan. Tantingan. Betul. Jadi biasanya kalau menjelang pernikahan tuh kan si perempuan pasti akan ditanting sama bapaknya, sama ibunya juga. Mantep opora kue gitu. Nah itu nanti yang kalau ingin lihat seperti apa tantingan dan bagaimana kita merepresentasikan tantingan itu dalam sebuah video, itu bisa langsung dicek di IG-nya. Di bawah ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Bisa. Nanti jangan lupa ya hashtagnya Lakuning Ambarukmo. Iya, Yes, di situ atau ada langsung tuh. cek ke 4 properti Yes, Instagram. betul. ada, Di masing-masing YouTube juga IG-nya. ada. Yes. Di YouTube juga ada kan ya? YouTube nantinya itu besok itu bakal full story. Oke. Jadi sekarang kayak teaser terus Iya, tahu-tahu iya. nanti Benar. fullnya di YouTube-nya ya. Dan itu semua productionnya adalah dari kita in-house. semua. Oke. Jadi kalau ada yang menanyakan itu dari production house mana atau agensi mana, tidak ada. Sepertinya ini juga salah satu penambahan skill baru nggak sih? Nah, Betul. Itu menemukan skill baru sama. Menggali sih. Ya. Oke, baik. skill Jadi yang kalau kita sebenarnya bilang bisa tuh, gitu ya ternyata. kalau kita bilang tuh kita adalah Ambarukmo Avengers. Jadi kita baik. dikumpulin untuk menjadi sebuah Avengers ceritanya. Oke. Terus dengan kekuatan masing-masing dan akhirnya bisa untuk perang bertempur kayak gitu. Nah, itu. Nah, Itu juga salah satu tadi nggak sih kayak aku bilang ada nggak sih kegiatan lain daripada di kantor gitu loh selain daripada Syuting berarti ya. syuting kita research, kemudian syuting, kemudian habis itu editing, habis itu publishing. Setelah publishing kita juga ada engagement ke teman-teman influencer, nah kayak gitu-gitu. jadi Tapi meskipun syuting kita harus keluar gitu Mas, Mhm. itu tetap kita ada protokol kesehatannya gitu. Betul. Pakai Betul, masker, tetap menjaga jarak gitu. Jadi tidak terus ini ya, Ya. apa namanya? Berkumpul banyak orang tapi tidak berjaga jarak. Dan enggak. tujuannya memang untuk tadi itu membangkitkan pariwisata Ya, Jogja betul. kembali. Jadi tidak semata-mata hanya untuk Ambarukmo saja. Bahkan kita ada satu video yang itu sebenarnya untuk Jogja membahas tentang sumbu filosofis. oke. Gitu. Ya. Dan itu bisa dipakai teman-teman untuk melihat sekali lagi kalau yang mungkin mahasiswa-mahasiswa datang baru ke Jogja itu sumbu filosofis apa sih seperti itu. Mereka biasanya cuma datang ke tempat-tempat tanpa tahu filosofinya. Nah itu kita ajarkan kembali, kita beritahukan kembali, edukasi juga, nah semacam itu. Bahwasanya Jogja itu punya sebuah Garis filosofi imajiner, ya. hidup, garis imajiner yang luar biasa dari Pantai Selatan, Parangkusumo, kemudian Cepuri, kemudian habis itu ada juga di Merapi dan juga di Tugu. Itu masing-masing ada artinya. Tadi Nah, semuanya. kita bahas di sana. Oke, jangan lupa nanti kepoin aja hashtagnya Lakuning Ambarukmo dan jangan lupa kepoin juga di masing-masing IG-nya ya. Iya, Coba dong Instagram. sebutin satu-satu dari Mbak Ayu Oke. IG-nya. Oke, kalau kita di Plaza Ambarukmo double R. Oh, Plaza Ambarukmo Plaza double R. Ambarukmo. Kalau Porta di @porta_hotel. Untuk Grand di @grand_ambarukmo double R. Double R ya. Kalau untuk Royal Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Royal Ambarukmo. Nanti kalau YouTube-nya berarti belum. YouTube-nya sudah ada. Oh, YouTube. Ambarukmo itu nanti langsung muncul. Oke, jangan lupa ya nanti cari aja Lakuning Ambarukmo. Nah nih aku mau nanya juga, kan tadi juga upgrade skill lah istilahnya dari yang awalnya mungkin lambe yang dipakai. Sekarang tuh hard skill, jadi bisa di komputer siap saat, terus Ya. kamera dan lain sebagainya kan produksi ya. Nah ada nggak sih cerita lucu yang istilahnya mungkin dialami oleh teman-teman di sini kayak pas saat pandemi ini, terutama mungkin pas WFH atau mungkin pas bikin tadi video dan lain sebagainya, ada nggak sih bisa diceritain mungkin dari masing-masing? Ada, pasti kayaknya ada ya. Ada sih pasti Mas, karena kan dari yang sebelumnya kita tuh selalu tatap muka langsung gitu, dan tiba-tiba karena adanya pandemi kita harus terpisah jarak dan hanya bisa melalui terpisah Zoom jarak dan misalnya. waktu. Tapi tidak berjarak. Tidak berjarak. Berjarak tapi tidak berjarak. Jadi Jadi hampir setiap hari kita ada meeting Zoom, jadi tetap bisa ngelihat muka masing-masing gitu. Meskipun ya hanya via layar handphone atau layar laptop gitu ya. Dan biasanya kita meeting berkumpul gitu di suatu tempat, tapi sekarang meeting kan biasanya kalau dari kita bikin video kita mulai dari konsep dulu ya Mas, konsep kemudian cerita lalalala. Nah itu
kita melalui Zoom juga gitu, Zoom atau WhatsApp gitu ya. Nah, kalau cerita lucunya dari aku dulu mungkin ya. Jadi gini, kemarin bulan Mei itu atau April ya, kan sempat awal-awal kita Zoom. Nah, aku sempat melakukan perjalanan di kendaraan gitu selama 2 jam, dan itu emang bener capek banget. Tiba-tiba di jam 3 sore harus Zoom meeting saat itu juga. Udah muka kucel banget, terus harus menampakkan muka. Oke. Tahu sendiri kan Mas bentukannya Yeah. kayak apa. Nah itu terus sampai ada temen yang bilang, kok kamu capek banget, kelihatan dari mana emang? Padahal Iya, padahal emang perjalanan darat dan itu 2 jam gitu, Oke. kena panas-panasan. Gitu. bener. Terus ada yang komen apa gitu di pas Zoom gitu? Ada yang komen, tapi komennya japri ya. Ha. Langsung, kamu dari mana kok hitam banget gitu, kecil banget. Luar biasa loh teman Anda. Perhatian sih memang ya. Nah, emang setiap hari dekil sih. Aku nggak bilang loh. Kalau dari Mas Awang, Kalau virtual age seperti ini itu kan berarti memang kita banyakkan memang di digital. Jadi memang banyak perubahan di sana, dan perbedaannya kalau bekerja offline itu kan bisa dipantau lah ya. Jadi 8 to 5 atau 8 to 4 semacam itu kalau di perhotelan atau di kantor gitu. Tapi kalau di virtual age itu bahkan bisa 24 jam, jadi kapanpun bisa terjadi. Dan cerita lucunya itu adalah pada saat waktu itu WFH, dan kebetulan hari itu saya memang tidak jatahnya masuk, tetapi 15 menit sebelum ada meeting itu di Japri, di grup, kemudian dibilang bahwasanya harus meeting 15 menit lagi. Dan pada saat itu saya sedang proses perawatan badan dan juga luka. oke, baik. Gitu. Jadi kayak lah terus gimana dong gitu kan. Dan akhirnya saya izin untuk tidak mengaktifkan kamera, dan bahkan untuk mikrofon pun saya mute. Karena takutnya nanti terjadi sesuatu bunyi-bunyi yang enak gitu kan. Itu waktu itu lagi dipencetin tuh komedo ya kan. Nanti Oke. biasanya kalau waktu dipencetin komedo kan saya heboh ya gitu. Baik. Nanti kalau maunya Sawang. Salah persepsi kan Salah tadi kan? persepsi. Nah, benar banget. gitu. Jadi waktu itu cerita lucunya adalah pada saat meeting online, tapi saya sedang melakukan perawatan tubuh dan perawatan wajah. Jadi ya Jadi harus bisa menyesuaikan dan harus bisa langsung adaptasi dan bisa menyesuaikan diri juga pada saat itu juga. pada saat itu juga ya. Benar. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, Oke, kalau saya sebenarnya sebelumnya kan memang full ya dari Senin sampai Sabtu dengan load kerja yang cukup tight kayak gitu. Terus kemudian waktu tiba-tiba ada shifting, yang paling sering terjadi adalah selalu masuk setiap hari tanpa Oke, sadar gitu. Anda lupa Hari ya? Ini saya masuk apa enggak ya? Tahu-tahu dari kantor itu bukan aja. cerita lucu, itu rajin. Itu rajin. Karena kan istilahnya itu sih nomor satu. Yang kedua lebih ke biasanya kalau misalnya Instagram Plaza Barukmo gitu kan isinya mungkin lebih ke promo, hard selling dan lain Betul, sebagainya. Cuman karena ada cara baru katakanlah memaksimalkan IG Live dan lain Betul. sebagainya. Kemudian saya pribadi sebenarnya kalau muncul di Instagram corporate sebenarnya jarang. Nah, itu jadi tantangan juga sih sebenarnya. Kadang ada hal-hal yang gimana caranya tetap kelihatan komunikatif tanpa mereka berpikir bahwa oh, ini miminnya bukan sih kayak gitu. Oh, sih. Kayaknya mereka Mereka itu ya, iya. Iya. Mereka kayak dapat konten-konten baru. Ini beneran Ini miminnya punyanya bukan ya, mikirnya. Ambar Rukmo Semoga kan mereka ya? berpikir ini host dari luar. Iya. Ini aku kan sambil buka live-nya juga ya, Oke. teman-teman. Iya. Ini aku ada banyak pertanyaan ini. Wow. Jadi langsung loh ada yang nanya loh. Wow. Ini 6 dulu ya. Jangan banyak-banyak, 6 dulu. Tapi nanti jawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama nih. Mungkin tadi udah ditanyain sama aku, tapi mungkin teman-teman juga baru gabung. Protokol kesehatan menginap di RAY dan Porta gimana ya? Apa perlu surat bebas rapid? Mungkin bisa dijawab. Kalau untuk Royal Barukmo karena emang kamarnya masih belum beroperasi, kami sedang maintenance, jadi untuk jawaban bisa dijawab oleh Laili. Tapi kalau Oke. untuk Royal Barukmo kami sedang proses untuk bertemu dengan Dinkes, Dinpar, kemudian juga ada simulasi di sana. Jadi kita menunjukkan langsung kepada Dinkes dan Dinpar bahwasanya simulasi seperti ini yang akan kita lakukan kepada para tamu. Gitu. Jadi nantinya Dinkes dan Dinpar akan bisa bilang bahwasanya Royal Barukmo ini sudah certified
dan nanti sertifikasi juga akan kita escalate untuk sampai ke tahap internasional, karena tamu-tamu kami juga biasanya adalah dari konferensi internasional. Tuh, tapi kita kan harus mulai dari lokal dulu, lokal tourism, kemudian habis itu nanti baru ke internasional. Jadi kalau untuk protokol seperti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer itu pasti sudah ada. Tapi kalau hand sanitizer itu bahkan sebelum pandemi pun juga kami sudah menyediakan. Sudah ada ya? Berarti emang futuristik ya? Visioner lebih tepatnya. Visioner, betul. Kalau dari Porta. Oke, kalau untuk surat menyurat tadi itu pasti sudah ada ya, maksudnya Mas, kan moda transportasi ada yang kereta dan pesawat, itu pasti diwajibkan untuk mempunyai surat-surat itu gitu. Tapi kalau untuk menginap di Porta, kita menggunakan protokol kesehatan yang dari awal di depan tadi bisa dilihat ya. Jadi kita ada untuk tempat cuci tangan, kemudian nanti dicek suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya memang di atas 37,3, maka nanti biasanya step awal kita akan minta tamu untuk menepi dulu. Mungkin kena panas Mas, biasanya kena panas itu mempengaruhi suhu tubuh juga. Nah terus setelah itu nanti kita akan cek kedua kalinya, tapi bila memang masih di atas 37,3 akan kita sarankan untuk ke rumah sakit yang terdekat. Gitu, untuk meminta keterangan lebih lanjut begitu. Tapi kalau memang sudah memenuhi di bawah 37,3 nanti diperbolehkan untuk masuk check-in ataupun hanya makan di hotel. Oh, seperti gitu. itu. Dan untuk yang check-in di hotel, kita menyediakan hygiene set yang berisi sarung tangan, kemudian masker, kemudian ada hand sanitizer juga. Jadi di situ sudah lengkap. Meskipun misal nih ada yang ketinggalan atau apa, itu kita sudah sediakan gitu. Dan untuk kamar itu kita desinfektan Mas, jadi akan sangat aman dipakai untuk stay tamu begitu. Jadi semisal tamu akan menginap di lantai 9 begitu, jadi kita akan fokuskan di lantai 9. Sehari setelahnya kita nggak akan pakai kamar itu, jadi akan berpindah ke lantai atasnya atau di bawahnya begitu. Oh gitu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, ini untuk Mbak Ayu. Kalau untuk di Plaza Ambarukmo, apakah mungkin mengadakan live performance lagi kayak dulu? Ada aturan barunya enggak? Kayak gitu. Kalau untuk saat ini, untuk kayak event-event yang akan mengundang kerumunan, itu memang kita masih hold ya. Jadi memang ada beberapa event yang di Maret, kemudian mungkin event liburan yang katakanlah kalau mall itu selama 1 tahun kan itu pasti sudah reguler ya. Ada beberapa event termasuk di Maret kemarin sebenarnya ada acara ulang tahun kita, tapi kita juga harus postpone. Tapi postpone ini sendiri sebenarnya kita tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Apakah kalau misalnya ini harus dijalankan, harus dilaksanakan, bolehkah, atau misalnya jika boleh harus yang seperti apa, karena kita benar-benar membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Jadi kita walaupun mungkin harapannya tetap mengundang keramaian, tapi kan kondisinya sudah nggak bisa seperti semula ya. Misalnya kalau di mall itu kan kadang ada event fashion show kayak gitu, dimana event fashion show kan mungkin kadang kita jadi ajang untuk bertemu dengan teman atau mungkin sama komunitas yang menyukai fashion, mungkin cipika-cipiki, bersalaman dan lain sebagainya. Cuman kondisinya kan besok mungkin nggak bisa mendapatkan esensi itu lagi gitu, pasti nggak akan se-hype yang pada umumnya. Jadi memang kita harus mengevaluasi apapun yang sudah atau event-event yang memang sudah berjalan gitu. Tapi kalau sejauh ini sampai akhir tahun mungkin kita akan coba kaji dulu kira-kira akan mengundang hal-hal yang berkaitan akan sampai 200 atau 300 orang atau enggak gitu. Terus kemudian pertanyaan ketiga, Mas dan Mbak PR ngurusin tamu itu kan susah. Ada cerita lucu atau unik nggak sih selama pandemi ini? Ada yang ngeyel nggak? Kayak gitu. Ada yang ngeyel nggak? Kalau ngeyel sih alhamdulillah Jogja tidak ada ya. Tidak ada ya. Sepertinya juga kemarin diapresiasi oleh Presiden Jokowi juga bahwasanya Jogja itu adalah yang paling kondusif dan juga yang paling siap untuk di new normal. Benar. Kemudian kalau untuk yang lucu sih paling mungkin ini kali ya. Jadi ada yang datang ke Punika Deli menggunakan maskernya itu masker yang Gimana? harusnya tuh dipakai untuk bukan untuk kontaminasi yang tinggi. Jadi kayak semacam di tempat nuklir atau untuk yang yang atau kalau kimia. jangan-jangan itu masker biasa tapi fashion gitu. Wow. Jadi yang ada modifikasi jangan ya. ada kayak Darth Vader. Jadi ada corong di kanan kirinya gitu. Jadi kayak
kita buat lah ini kenapa ya gitu kan, tapi memang mungkin karena beliau adalah foreigner, jadi orang luar negeri, jadi mungkin antisipasinya visioner itu tadi. Visioner tadi. Iya. Oh, I Itu see. sih paling lucunya di sana. Selebihnya sih masih bisa diinformasikan, mereka juga masih mengerti dan tahu prosedur-prosedurnya juga. Jadi komunikasi dari media pun juga sudah cukup baik karena yang datang pun juga sudah langsung bisa mengerti seperti ini. Seperti ini kayak gitu. Kalau dari Porta? Alhamdulillah kalau di Porta semua tamunya nurut ya, untuk pakai masker mereka juga pakai masker, face shield ada beberapa yang pakai face shield gitu, tapi kalau lucu yang kayak di Punika Delhi gitu mungkin belum ada sih di Porta. Ngeyel nggak ada? Ngeyel nggak? Alhamdulillah baik Iya, semua. baik semua. Kalau dari pengunjung Amplas? Oke, kalau plaza ini kan alhamdulillah semakin kesini mungkin pengunjung sudah mulai bertambah ya. Oke. Dan itu sebenarnya juga PR nih buat kita. PR betul. Jadi seluruh katakanlah kita dari awal pandemi itu sendiri sudah mengeluarkan surat resmi. Katakanlah kita juga bekerja sama-sama tenant. Jadi tenant itu juga berhak untuk mengingatkan customer jika memang tidak menggunakan masker atau mungkin maskernya di ke bawah. Ya di ke bawah. Kayak gitu. Betul. Jadi harapannya wajib masker itu digunakan di seluruh area di Plaza Ambaruk Mall. Jadi kan istilahnya ini juga kayak apa ya? Tanggung jawab diri dan juga sosial sih sebenarnya. Kemudian kita juga sudah ada satgas yang bekerja sama kepolisian. Memang setiap hari mereka standby untuk memberikan informasi kepada manajemen. Misalnya memang ada katakanlah tenant yang terlalu crowd seperti itu, kira-kira mungkin bisa diamankan, atau katakanlah penataan kursi, karena kita juga sama tenant ada aturan jaga jarak, kursi dan lain sebagainya. Cuman kayak kebocoran kecil kan kita harus tetap pantau nih mas, kayak gitu. Mungkin yang lucunya adalah karena kan kita kan setiap eskalator ganda ada yang paling rame itu kan ada di eskalator ganda ground ke lantai 1, itu kita juga ada security. Jadi memang yang paling sering adalah ini diturunin itu. Jadi memang kadang serba salah ya kalau misalnya kita mau ngingetin, tapi sekarang kan lebih, kalau awal-awal dulu mungkin agak-agak ada mungkin yang sedikit agak tersinggung atau gimana, cuman semakin kesini mungkin mereka sudah ya itu tadi sudah paham kondisi bahwa kita memang harus ikut berubah seperti itu ya. Jadi kayak culture baru kan kayak Kalau di Plaza Ambaruk Mall sekarang juga di pintu timurnya ya Ayu ya. Betul. Itu bisa langsung cuman kayak ada layar, terus mungkin kalau mau selfie gitu juga bisa gitu. Oke. Tapi nggak bisa dapat hasilnya kan. Terus nanti langsung pengecekan suhu tapi digital sih. Pengecekan suhu tapi tidak perlu pakai termogan. Itu di pintu timurnya Plaza Ambaruk Mall itu adalah salah satu yang terobosan juga, dan saya belum lihat ada di shopping mall yang lain dan juga di hotel-hotel yang lain. The juga. Next level mas. Sudah selfie di depan situ berarti. Sudah gitu, langsung pose saya. Oh baik. Nah itu paling lucunya juga itu adalah ada tamu yang kalau sekarang kan parking itu sekarang semuanya touchless. Jadi tidak mencet lagi. Jadi tinggal melambaikan tangan atau di depannya si infrared. Ada yang tidak mencet-mencet, akhirnya antrian cukup panjang, kemudian dia sendiri yang malah ngomel-ngomel, ini gimana sih nyonyo-nyonyo. Oh baik. Tapi kertasnya keluar nggak itu? Akhirnya keluar. Banyak. Setelah Kan dia dikasih tahu. sering gini-gini. Enggak, dia pencet. Oke baik. Kebiasaan. Masih Mungkin kebiasaan. lama ke kebiasaan baru masih ke bawah. Oh baik. Perlu Seperti penyesuaian itu. mungkin. I see. Oh itu lucu juga itu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan hotel udah buka, kan tadi udah buka juga, kalau untuk breakfastnya apa berkerumun seperti prasmanan atau buffet juga, atau door to door apa? Kalau misalnya door to door apakah nggak lama kayak gitu? Baik, jadi kalau untuk di Porta sendiri ya, kalau di Porta untuk kita mempunyai patokan mas. Jadi misal kamar di berapa persen gitu, okupansinya sedikit gitu mungkin ya, kita akan antar ke kamar makanannya gitu. Jadi nanti ada optionnya, tamu bisa memilih pada saat check-in dan bisa juga menggunakan barcode. Jadi nanti tinggal di scan, nanti masuk ke website kita dan memilih, pilihannya ada 3 sih kurang lebih. Tuh. Tapi kalau memang okupansinya sedikit lebih banyak, tapi kita tetap membatasi mas, dari total jumlah kamar di Porta kita hanya memakai 50% gitu. Nah misal okupansinya agak sedikit lebih banyak, kita akan buffet kayak tadi pagi. Cuman segala sesuatunya harus tetap physical distancing. Jadi misal mengambil makanan, yang mengambilkan itu adalah dari tim kita.
kemudian tempat duduk juga berjarak, jadi tidak boleh berkerumun gitu. Dan kalau yang saya lihat di beberapa hari terakhir ini, meskipun buffet itu mereka tidak berkerumun sih Mas. Jadi misal kamar 1-2, nanti kamar 3-4 itu akan jam setelahnya begitu. Jadi mereka sudah tahu porsinya gitu sih Mas. Oh, seperti itu. Terus nambahin lagi nih, apa namanya? Apa kolam renang juga udah buka? Kolam renang sementara kita buka, cuman memang kita membatasi yang berenang gitu. Jadi untuk yang kolam renang di sebelah sana ya. Oh iya. Jadi apa namanya, untuk seukuran itu maksimal sekali itu hanya 3-4 orang maksimal sekali dalam satu kali berenang. Tapi kalau saya boleh sarankan itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang merasa tidak aman, lebih baik jangan. Nggak usah ya gitu ya, benar-benar. Tapi ada itunya nggak sih mekanismenya kalau misalnya ini nambahin ya, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya swimming pool buka, ada mekanismenya nggak sih kayak misalnya harus apa-apa kayak gitu? Sebenarnya kalau pembersihan sih, lebih ke pembersihan. Jadi misal sudah dipakai nanti akan dibersihkan. Sama halnya juga dengan jacuzzi yang kita punya di sana Mas. Oke. Jadi maksimal hanya 1 orang, dan setelah dipakai 1 orang ini kita akan membersihkan dalam jangka waktu 1-2 jam. Jadi tidak boleh dipakai lagi. Begitu. Dalam 1-2 jam itu baru nanti boleh dipakai orang lain lagi. Baru dipakai lagi gitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini tentang kegiatan hampir sama sih tadi kayak punyanya Mbak Ayu di Amplas, kayak live apa namanya, live musik ya. Nah ini kalau ini tentang wedding sih, kalau di hotel itu gimana? Udah ada belum, atau adanya seperti apa, dan mekanisme atau peraturannya seperti apa kayak itu kalau bisa wedding? Oke. Jadi kalau yang udah kebelet akad bisa akad dulu di Royal Ambarukmo, itu memang sudah per bulan Juli awal kemarin kita sudah membuka untuk tempat-tempat wedding gitu. Jadi di Pendopo Agung, kemudian Balai Kambang, Royal Garden, dan juga ballroom kami itu sudah dibuka, tapi dengan ketentuan yang memang sudah ada, baik itu dari WHO ataupun dari ikatan wedding organizer yang ada di Indonesia. Jadi untuk kapasitas ruangan itu harus 50% dari aslinya seberapa. Contohnya seperti Pendopo Agung itu kapasitasnya sampai di 700 orang, jadi maksimal sekarang hanya 350 orang gitu. Kemudian kalau memang nantinya tamunya ada 700 orang, nanti kita akan suggest kepada tamunya untuk membuat 2 skema. Jadi ada 2 schedule semacam itu. Jadi kalau untuk wedding pastinya sudah bisa. Kemudian juga peraturan-peraturan yang memang disesuaikan dan disempurnakan itu juga nanti akan diterapkan juga. Itu baik itu di tempat tertutup, semi tertutup dan juga yang terbuka gitu. Dan pengantin juga kembali lagi, pengantin monggo saja nanti untuk baju pengantinnya apakah akan full dress kemudian nanti menggunakan masker, atau nanti pengantinnya tetap menggunakan masker yang maskernya itu sebenarnya cantik, jadi maskernya itu semacam brokat gitu Kalau yang sekarang sempat lihat trennya semacam itu, atau tidak menggunakan sama sekali. Dan sekarang memang trennya karena tidak boleh menggunakan physical touch, jadi salamannya itu diganti dengan ini gitu. Dan kalau untuk berfoto bersama pun juga agak berjarak gitu. Jadi emang kalau dilihat before afternya itu, sebelumnya wedding seperti apa dan sekarang seperti apa, emang terlihat aneh, tapi memang kita harus bisa menyesuaikan, at least sampai nantinya juga semoga vaksin segera ditemukan dan bisa dikasih ke kita semua, dan kita nanti juga bisa aman dari ini semua dan bisa melanjutkan kehidupan yang baru lagi. Oke. Jadi kalau tempat wedding sudah bisa, dan kita juga ada paket-paket istimewa nanti kalau untuk pengantin yang mau akad saja atau mau di sana untuk perayaan saja gitu. Kayak kemarin hari Senin, kemarin banget itu ada yang akad di situ hanya 15 orang. Jadi pengantin, kemudian di sebelah kanan itu untuk yang keluarga mempelai pria, sebelah kiri untuk mempelai wanita. Dan 1 dari penghulunya. Ya, dan hanya 15 orang saja. Oh. Dan ada penyanyinya pasti, jadi karena mereka juga ada semacam kebaktian gitu. Oke. Kalau dari Porta sudah ada nggak? Kalau so far dari kita buka 20 Februari 2020 kemarin, memang belum ada perhelatan wedding di Porta, karena memang kan kalau Royal punya ballroom yang besar gitu, tapi di Porta kan memang kita hanya memiliki meeting room gitu. Jadi
memang sampai sekarang kita belum ada wedding, tapi kita juga punya paket wedding, tapi intimate Oke. wedding. Dan itu pun karena adanya pandemi, jadi kita harus membatasi jumlah orangnya, begitu. Nanti untuk paket-paket wedding itu bisa dilihat di sosial medianya Porta juga sih Mas. Tuh, tapi untuk meeting ya mungkin kita meeting sudah ada dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan gitu. Tetap harus berjarak, kemudian tetap harus pakai masker meskipun di ruangan juga. Terus untuk makanan biasa kan buffet juga, itu yang mengambilkan dari staff hotel gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Oh, seperti itu. Kalau dari Amplas ada nggak? Apa wedding? Iya, wedding mungkin siapa tahu kan ada gitu yang pengen mungkin wedding di ada Amplas. tambahan Exhibition ya. Exhibition wedding kita mundurin ya. Ya mungkin nanti nunggu informasinya ya kalau untuk yang exhibition wedding Ah, kita I juga see. ada kolaborasi sih. Cuman kalau untuk exhibition yang lain karena kan kita ada atrium, kemudian ada mini hall LG, kemudian ada di lantai 2 itu juga ada hall A dan hall B. Kita sudah alhamdulillah sudah mulai ada aktivitas untuk exhibition. Jadi emang divisi exhibition kita ya cukup bekerja keras juga nih di tengah pandemi karena kita juga bekerja sama dengan mungkin katakanlah IO juga, Iya. katakanlah mungkin mereka yang memang UMKM, produk-produk fashion, batik dan lain sebagainya sudah menggeliat lagi nih karena gimana pun juga mereka kan tetap harus perputaran ekonomi tetap harus Betul. berjalan dan memang sekarang kalau di atrium lagi ada pameran juga, di main hall juga ada pameran, jadi alhamdulillah aman. Aman Kalau ya? untuk exhibitionnya Betul, aman, betul. tapi tetap kita akhirnya mengeluarkan SOP terbaru untuk para peserta exhibition yang ada di Plaza Ambarukmo. Jadi misalnya loading in, loading out seperti apa aturannya, mungkin nanti para petugas yang ada di masing-masing booth seperti apa aturannya memberikan pelayanan kepada customer, termasuk himbauan untuk gimana caranya katakanlah mengurangi transaksi secara cash seperti itu sih. Oh, Misalnya I see. mungkin bisa gesek atau mungkin e-payment dan lain sebagainya. E-payment dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nah ini kan nyambung tadi nih ada tentang UMKM. Nah ini ada yang nanya, pandemi ini kan dampaknya gede banget, semua kena. Tapi positifnya tiap pihak saling bantu supaya sama-sama bisa bangkit. Nah ada program terbaru nggak sih buat hotel dan mall, buat UMKM lokal? Misalnya produk saya ada baju-baju etnik atau usaha teman saya yang oleh-oleh makanan khas Jogja itu bisa atau enggak kayak gitu? Kalau misalnya kemarin yang sudah di Atrium Plaza itu kan memang kita sama IO, di dalam IO sendiri itu kan memang mengelola beberapa kayak brand-brand yang katakanlah mungkin UMKM juga. Seperti tadi saya sempat mention ada batik, kemudian kerajinan tangan, mungkin tas-tas dari kulit dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mungkin dari rekan-rekan ini Pak yang nonton ya, saya nyebutnya nonton ya, yang penonton atau Betul. gimana sih? Pemirsa. Pemirsa dan lain sebagainya. Itu mungkin boleh menghubungi di nomornya Plaza Ambarukmo di 0274 433 1000. Nanti minta dihubungkan aja ke bagian exhibition, bagian Iya, pameran. exhibition. Jadi nanti akan dibantu untuk katakanlah seluruh informasi jikalau memang itu akan diteruskan ke IO atau kebetulan kita akan ada space khusus untuk UMKM yang dikerjakan sama Plaza Ambarukmo sendiri. Oke. Jadi memang event itu ada exhibition itu ada dua. Apakah itu akan dikelola sama event organizer atau akan dikelola sama in-house seperti itu. Oke. Kalau dari hotel? Kalau dari kami, kalau dari Royal Ambarukmo sih memang kami kan memang belum beroperasi secara maksimal, jadi kami hanya bisa membantunya lewat channel komunikasi gitu. Jadi kita kemarin sempat dikirimin oleh di DM langsung boleh nggak kita dibantu untuk publikasi tentang makanan-makanan dari UMKM ini gitu. Jadi kita langsung publish di sana gitu. Harapannya sih dengan adanya publikasi tersebut bisa lebih tersiar, kemudian juga yang menonton di IG-nya Royal Ambarukmo itu juga bisa langsung melihat, bahkan langsung memesan juga gitu. Sebenarnya mungkin boleh nambahin ya. Boleh. Satu pesan yang ada di Lakuning Ambarukmo itu juga ada beberapa episode yang memang kita mengangkat makanan-makanan Jogja. Iya. Di dalamnya otomatis kayak misalnya ada apa saja makanan-makanan itu. Banyak sih sebenarnya. Sate kambing, Iya, jadi Iya. bakso,
rujak, Bahkan Rujak, jajanan-jajanan bakbe ya ada. tiwul juga ada. Tiwul ada. Ya. Jadi apa ya di dalamnya itu sendiri kita sudah mengangkat beberapa katakanlah brand lokal yang mungkin punya cerita di baliknya, tapi memang dengan kemasan yang tadi itu video. Jadi Video. tanpa kita ada kolaborasi atau kerjasama khusus, kita memang membawa pesan bahwa orang datang ke Jogja itu nggak cuma pariwisata destinasinya aja, tapi kulinernya juga menjadi sebuah Benar. destinasi yang tidak boleh Benar, dilewatkan. Sebenarnya itu sih. Bener. Pengennya sih nanti kayak videonya itu bisa bikin kayak dream now, kemudian travel later. Karena kan Iya. sekarang masih travel masih susah nih. Iya, gitu. iya, iya. Tapi sekarang udah mulai ngelis nih. Aku besok kalau ke Jogja mau ke Tiwul, Mbok Sum, Iya, terus kemarin mau kita ke sampai mana sana. gitu. Nah, Atau mungkin kata lainnya kita mengajak mereka untuk virtual tour sih Mas melalui video itu. Video itu ya. Iya. betul. Ya, saya. Ini soalnya masih ada banyak pertanyaan lagi. Nanti teman-teman boleh nanya banyak loh. Ini ada pertanyaan lagi. Kita nggak tahu nih status pandemi kapan dicabut, tapi kan perekonomian harus bergerak. Dalam waktu dekat, The Ambarukmo punya program apa yang buat pariwisata Jogja? Selain daripada tadi ya, kan hashtag apa? Laku Lakunya dengan Ambarukmo itu kan juga salah satu Yes. program juga kan. Laporan yang baru itu selain membangkitkan pariwisata, kita juga memberikan informasi bagaimana akses dari YIA Bandara Baru ke Ambarukmo gitu. Jadi ada beberapa moda transportasi itu juga kita informasikan. Kalau untuk pariwisata yang lain itu kemarin kami di Royal Ambarukmo juga menggerakkan virtual wedding, dan di mana semoga bisa menjadikan wedding itu semacam destination wedding. Jadi kalau yang orang luar negeri itu dari dulu memang sudah ngetren kalau datang ke Bali itu untuk menikah. Gitu, dan semoga Jogja juga bisa menjadi salah satu destination wedding kalau orang luar negeri datang ke sini atau bahkan orang luar kota datang ke Jogja untuk menikah, merayakan momen spesialnya semacam itu. Itu yang bisa kita lakukan, dan memang kalau pernikahan biasanya melibatkan banyak orang, banyak vendor, dan itu yang bisa kita lakukan juga. Oh, siap. Ada lagi? Kalau dari Porta sendiri, sebenarnya kita berencana sih Mas, tapi memang masih dalam internal ya, masih dalam pembahasan internal. Jadi kita ingin membuat satu exhibition, tapi dibatasi gitu pengunjungnya. Jadi misal besok itu rencananya kita memang mengajak kolaborasi beberapa fotografer untuk mengadakan exhibition di Porta. Kita memajang karya-karya mereka di Porta, tapi untuk melihat karya-karya fotografer tersebut ada batasan jumlah orangnya. Gitu sih kurang lebih. Ya gitu. Kalau dari Amplas? Mungkin tadi sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab di kayak exhibition dan lain sebagainya, atau mungkin video-video. Tapi kalau misalnya kedepannya sih memang ada beberapa event kaitannya pariwisata yang sudah disiapkan sama Plaza Ambarukmo. Cuman lagi-lagi kita sebenarnya yang paling dekat itu Tour de Ambarukmo sih Mas. Cuman harapannya tetap berjalan atau mungkin akan dipospon. Itu sebenarnya juga membawa misi wisata karena itu adalah event cycling. Cuman kan nanti kalau event cycling yang tahun lalu dan tahun ini kan di tengah pandemi pasti beda nih. Betul. Jadi mungkin ini memang lagi-lagi internal, jadi kayak gimana ya caranya sebuah event itu dijalankan di tengah pandemi sih, seperti itu ya. Kita berharap apapun yang memang kita sudah siapkan dan rencanakan bisa tetap Terrealisasikan. Benar-benar. Amin sih. Amin. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini satu lagi sih. Banyak ya. Nanti ya kalau nambah lagi, tapi ini baru yang terakhir. Ini baru yang terakhir. Tapi siapa tahu nanti ada nambah lagi. Misal nih, tapi jangan sampai terjadi ya, amit-amit. Tiba-tiba ada pasien yang punya gejala COVID-19 di mall atau di hotel. Sudah ada persiapan belum? Kalau untuk di Royal Ambarukmo sendiri itu kami sudah menyiapkan, bahkan dari kamarnya pun belum kita operasikan itu, kita sudah punya ruangan untuk ruang isolasi tamu yang punya gejala tersebut. Dan alhamdulillah sih kalau untuk lokasi baik itu Porta, Grand, Plaza, Royal itu juga lokasinya cukup dekat dengan rumah sakit rujukan yang memang di situ dipercaya oleh Kemenkes untuk menjadi salah satu rujukan dari kalau ada gitu. Dan jangan sampai juga ya gitu. Jadi kalau memang terjadi itu pertama sekali itu P3K-nya itu kita masukkan ke dalam ruang isolasi tersebut, dan di ruang isolasi tersebut memang sudah cukup lengkap untuk peralatan medisnya dan juga untuk kenyamanannya. Kemudian setelah itu baru langsung dirujuk ke rumah sakit
yang bersangkutan. Karena memang kalau hotel kan bukan rumah sakit gitu. Jadi untuk fasilitas kesehatannya juga pasti akan lebih lengkap di rumah sakit gitu. Kalau itu yang dari Royal Ambarukmo, kalau dari Porta mungkin juga Kalau ada dari ya. Porta sebenarnya hampir sama seperti Royal Ambarukmo, Mas. Tapi karena kita lokasinya sangat dekat dengan Sarjito ya, karena untuk iya. rujukannya kan di Lebih dekat Panti Rapih, Bu. lebih oh iya betul. Panti Rapih. Karena kalau untuk kerjasama kita dengan Sarjito dan Panti Rapih, ya antara dua rumah sakit tersebut sih sebenarnya, Mas. Kalau semisal memang ada gejala dari awal tadi, dari sebelum masuk pintu lobi di Porta, kalau semisal di atas 37,3 harus disarankan ke rumah sakit terdekat. Ke rumah sakit Begitu. gitu ya. Kalau di Plaza memang sama sih 37,3 untuk derajat Celciusnya. Saat nanti memang ada customer yang masuk dengan kondisi ya mengarah itu, atau malah justru lebih tinggi lagi suhu tubuhnya, itu kita ada medical room. Jadi kita di lantai 1 itu ada medical room, di waktu tertentu juga ada dokter. Jadi memang standarnya adalah kita akan bawa ke medical room yang pasti sudah melengkapi dengan masker dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan pendataan seperti katakanlah histori perjalanan. Mungkin kalau misalnya dia sebelumnya dari mana dan lain sebagainya, untuk form dan lain sebagainya. Kalau memang mungkin dari pihak katakanlah kita ada petugas kesehatan yang ada di medical room itu setiap hari. Jadi kalau misalnya memang arahannya akan dibawa ke rumah sakit, tetap akan dirujuk ke rumah sakit sih sebenarnya. Seperti itu. Oh gitu Cuman ya. langkah pertamanya itu sudah ada gitu, kita sudah sediakan area medical. Areanya sendiri, betul. Nah, buat apa namanya? Buat terakhir nih ya, kalau ada nggak sih pesan-pesan atau buat teman-teman yang ada di rumah yang ikut live kita pada kesempatan kali ini, ada nggak sih pesan-pesan apa sih kalau misalnya mau main ke Jogja atau main ke hotel atau ke Amplas itu apa? Pesan-pesannya gitu-gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman yang memang ingin berpergian ke Jogja atau memang orang Jogja tapi ingin berbelanja di mall atau staycation di hotel, yang pasti harus mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun itu adalah langkah awal dari pencegahan COVID-19 gitu. Meskipun angka terus naik, tapi kita ya roda ekonomi harus tetap berputar ya gitu. Jadi tidak bisa dihindari. Untuk COVID ini memang tidak bisa dihindari, cuman kita harus bisa mencegah gitu sih, Mas. Jadi ya bagaimanapun, dan sekali lagi karena banyak ya, Mas, di pandemi ini banyak yang down secara mental, tidak cuma fisik. Jadi bagaimanapun juga kesehatan mental itu juga harus dijaga sih gitu. Kalau dari mewakili Plaza Ambarukmo sendiri, sebenarnya gini, protokol kesehatan itu sudah digaungkan dari awal ya, dari mungkin Maret seperti itu, kemudian selalu diimprove lagi dan lain sebagainya. Tugas kami sendiri sebagai pusat perbelanjaan, mungkin juga seluruh pusat perbelanjaan di Yogyakarta, bahwa kita harus memastikan protokol kesehatan berjalan secara disiplin dan tertib untuk semuanya, yang katakanlah mungkin hotel juga, mungkin mall juga. Jadi tugas kita keselanjutannya secara sustainable adalah gimana caranya ini terus berjalan, atau mungkin kalau misalnya sangat ngeyel sampai kita menemukan ada yang ngeyel, ya berarti kita harus tegas, karena gimana pun juga ini adalah isu sosial dan memang benar-benar menyangkut kesehatan, bahkan fakta dan data juga ada jika kita tidak indahkan seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa Plaza Ambarukmo selalu terbuka untuk membuka katakanlah komunikasi dengan pihak manapun, dinas atau apapun itu, untuk terus membuat kondisi aman, nyaman. Jadi kita tetap memberikan pelayanan, orang-orang tetap bisa belanja, tapi kita punya misi itu tadi, sosial di dalamnya. Jadi memastikan orang-orang yang masuk Plaza Ambarukmo, customer, karyawan dan lain sebagainya itu tetap katakanlah steril. Jadi kita bilang bahwa orang-orang yang kerja pun juga harus sehat, seperti itu. Kalau dari saya pribadi ataupun dari Royal Ambarukmo itu juga, karena analoginya dari COVID-19 itu kan sebenarnya adalah efek domino ya gitu. Jadi kalau memang tidak melakukan physical distancing, nanti dominonya akan cepat menyebar dan semuanya pasti akan rubuh gitu. Tapi kalau bisa physical distancing, itu pasti akan bisa lebih diarahkan. Jadi kalau dari saya sendiri itu saya berpesan jaga kesehatan jiwa dan juga raganya juga, baik itu dari vitamin ataupun juga dari tadi mental health juga. Kemudian optimisme tetap harus dibawa. Dan COVID-19 menyadarkan kita bahwasanya sebenarnya di luar sana itu kita juga masih bisa
being kreatif, kemudian juga kita bisa melihat look back tentang value kita, tentang kelebihan kekurangan kita. Jadi kita ini saatnya evaluasi dan saatnya untuk meramu evaluasi tersebut menjadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk kedepannya. Dan karena kita juga nggak tahu akan sampai kapan, jadi kita harus tetap sehat, tetap harus optimis juga. Seperti judul pada hari ini, optimisme. Ya, optimisme ya. Dan kita doakan bersama juga buat pariwisata kita, terutama Yogyakarta akan semakin membaik dan kondisi ini juga semoga juga akan udah mulai dibuka ya destinasi ya. Betul, Alhamdulillah. betul. Semoga akan menjadi yang terbaik. Pokoknya itu saja dari kita semua dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut live. Jangan lupa nanti kunjungin di hashtag apa tadi? Lakuning Ambarukmo dan YouTube-nya juga. Itu aja dari saya pribadi dan juga dari tim Harian Jogja beserta narasumber kece kita pada kesempatan kali ini yang udah banyak sekali nyampein banyak hal terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan. Itu saja dari kita. Sampai jumpa di live IG dan juga live Facebook selanjutnya. Bye bye. Hai, saya Ayu, Public Relation Plaza Ambarukmo. Secara umum pekerjaan sebenarnya PR, tapi di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya tantangannya adalah kita harus makin kreatif karena tiba-tiba kita jadi videographer. Jadi kita harus bikin video-video barengan tenan, kita kolaborasi sama tenan yang tadinya saya nggak bisa bikin video, mau nggak mau harus belajar dari YouTube, harus install aplikasi-aplikasi yang mungkin video yang mendukung ke pekerjaan saya, dan itu jadi tantangan yang paling seru. Kita semua pasti ngarep kalau pandemi ini akan segera berakhir sih sebenarnya. Kalau misalnya ngebayangin kayak tahun lalu pas lagi tahun baru, saya lagi ada di rooftopnya Plaza Ambarukmo memantau bahwa kembang apinya akan menyala dengan spektakuler, tapi kadang mikirnya bakal gimana ya tahun baru besok ke 2021. Tapi namanya berdoa, semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Walaupun itu agak sedikit kemungkinan, tapi menjadi normal dengan cara yang baru. Hai, nama aku Aprilian Laili dan aku adalah marketing communication dari Portal by Ambarukmo. Pengalamanku kerja di hotel itu sudah dari tahun 2016, tapi meskipun basicku adalah seorang public relation, aku pernah kok kerja tapi di bidang yang lain di hotel, yakni sebagai sales admin. Untuk harapannya di tahun baru nanti di 2021, saya berharap semoga COVID sudah hilang, jadi nantinya hotel akan running seperti biasanya dan kita bisa berkumpul lagi, kemudian kita bisa bertemu teman-teman lama dan kita pastinya semakin happy. Halo, saya Khairul Anwar atau bisa dipanggil dengan Awang. Saya Marketing Communications dari Royal Ambarukmo Yogyakarta. Dan di masa pandemi ini saya belajar banyak tentang gardening. Itu di luar dari kemampuan saya yang sebagai communicator. Dan gardening itu saya temukan pada saat selama hotel belum beroperasi secara maksimal, itu saya ditempatkan di tempat-tempat yang memang di situ saya harus merawat tanaman, kemudian juga melihat spesies-spesies tanaman-tanaman, mengenalnya juga, kemudian juga bagaimana merawatnya. Dan itu so much fun. Dan akhirnya sekarang saya juga memiliki beberapa koleksi tanaman dan saya suka sekali dengan tanaman-tanaman tersebut, contohnya seperti kaktus. Kemudian saya juga mulai memberikan kado ke teman saya itu bukan berupa makanan ataupun langsung cash money ataupun benda yang lain, tapi juga di situ bentuknya terarium. Kalau yang mau tahu terarium seperti apa, itu kayak akuarium terus ada kaktusnya gitu. Dan buat teman-teman yang mendapatkan itu semacam wow, ternyata kamu bisa juga untuk semacam artistik kayak gini, tidak hanya artistik di bidang fotografi, videografi, ataupun juga di marketing communication. Dan itu saya temukan salah satu bakat saya di masa pandemi ini, dan saya juga cukup senang akhirnya menemukan bakat tersebut. Saya sih cukup optimis bahwa saya tahun baru nanti Royal Ambarukmo juga sudah bisa mulai normal kembali. Kemudian juga kami sudah punya signature kalau tiap tahun baru selalu mendatangkan artis-artis ibu kota, dan selalu biasanya dua. Satu adalah yang generasi lawasan, satu generasi yang muda. Dan semoga tahun baru ini juga kita akan bisa membawa generasi yang lawasan dan yang muda ini untuk bisa menghibur kita semua dan membuat kehidupan baru di 2021 nanti bisa lebih bright, kemudian juga bisa menghiburnya pada malam itu, tapi juga optimismenya sampai 1 tahun, 2 tahun ke depannya. Dan hopefully tahun baru besok tanggal 31 Desember 2020
kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, kemudian menghargai waktu dan juga efektivitas, berjarak tapi tidak harus sangat berjarak, dan kita juga memang harus berjaga jarak, tapi kita harus tetap dekat satu sama lain, toleransi dan juga gotong royong.